Jian juga tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Soalnya Dr. Chloe, yang ia tahu hanyalah monster zombie yang memiliki banyak mata. Ia tidak tahu kalau ada ularnya juga. Mungkin efek level game reality yang jarang dimainkan para player. Waduh, Jian sampai ketakutan melihat monster Dr. Chloe itu. Bagaimana kakaknya mengalahkannya? Besar lagi bentuknya. Aku harus membantu dengan serangan jarak jauh. Kau diam di situ saja, Jian. Biar aku yang urus semuanya. Wah, beneran sang kakak tidak gentar sedikit pun. Ia tetap berpikir jernih dan akan melawan monster aneh itu. Kalian lihat kan para penonton? Kakakku tidak gentar sedikit pun. Ia akan berusaha untuk mengalahkan monster aneh dan besar itu. Jangan sampai kalian lengah saat melihat kakakku melawan monster ini. Tonton baik-baik. Kemudian, ada penonton yang mengatakan, kalau monster itu akan menghilang alias berwujud transparan ketika menyerang, Sensei Donghyuk harus hati-hati ketika monster itu menjadi transparan. Jian panik, monsternya transparan. Apa-apaan dah? Susah banget ngalahin monster ini. Para penonton merasa Donghyuk langsung harus melepas Battle Axe yang ia gunakan. Sekarang harus menggunakan serangan jarak jauh. Soalnya ini sulit jika dilawan dengan battle. Hah! Melepas Battle Axe kesayanganku? Ya, jelas gak maulah. Aku akan menghajarnya dengan Battle Axe ini. Ini adalah senjata kesayanganku. Dari awal sampai sini, aku selalu ditemani olehnya. Senjata ini sudah seperti pacar bagiku. Buset pacar? Jian sampai melongo mendengar ucapan kakaknya itu. Karena Jian merasa pertarungan ini cukup sulit, jadinya Jian mau membantu kakaknya dengan menyerang dari jarak jauh. Tapi kakak Donghyuk langsung mengambil senjata milik Jian dan langsung mematahkannya seperti Lego mainan. Buset, kuat banget Donghyuk. Kau diam saja di pojokan. Jangan sekali-kali menggunakan senjata apapun. Kalau engkau menggunakannya, nanti aku yang kena. Ucap Donghyuk marah-marah sama adiknya. Para penonton langsung ketawa melihat kelakuan Donghyuk. Memang benar Jian gak usah ikut menyerang. Nanti malah kena Donghyuk. Woi kalian maju sini, biar gua kasih bogem mentah. Berani-beraninya ngatain putri Jian. Lah, malah marah-marah si Jian. Melihat itu Donghyuk merasa senang. Ia baru pertama kali main game seperti ini. Dan baru pertama kali merasakan nikmatnya bermain game. Apalagi game susah kayak gini yang mana. Ini nggak ada apa-apanya dibanding monster di abad kehancuran. Ini aku kasih kau mainan. Lempar sesuai aba-abaku. Jangan salah sasaran, aku juga akan membawa zombie ini sebagai tameng. Jadi kau lempar sesuai aba-aba yang aku berikan. Siap bos, laksanakan. Lihat tuh, dasar penonton kurang kerjaan. Beraninya cuma komen, sini kau main ultra hardcore dan rasakan ketakutan melawan monster ganas seperti itu. Buset malah masih marah-marah. Aku akan bergerak Jian. Bersiaplah. Jangan sampai kau melemparnya ke arahku ya. Emangnya aku anak teka sampai salah ngelempar. Buset marah lagi. Beneran lagi PMS tuh cewek. Donghyuk pun langsung melaju cepat. Dan Jian sudah siap dengan senjata pemberian Donghyuk. Donghyuk berlari sambil membawa tubuh zombie. Entah apa maksudnya si Donghyuk. Menyerang sambil membawa tubuh zombie. Kepala ular langsung menggunakan skillnya. Yaitu wujud transparan. Ada dua itu yang menyerang Donghyuk. Sekarang Jian! Teriak Donghyuk. Jian pun melempar senjata peledak yang diberikan Donghyuk. Dan sudah dipastikan dilempar tepat di atas Donghyuk. Lah, emang nengganang otak juga tuh cewek. Dari tadi dibilangin jangan lempar ke arah Donghyuk, malah beneran dilempar pas di atas Donghyuk. Gaswat ini mah. Senjata langsung meledak, dan ular yang transparan terkena hempasannya Doang. Para penonton langsung panik, soalnya Donghyuk terkena ledakan itu. Gaswat. Sensei jangan restart Sensei. Jian langsung nangis melihat lemparannya tepat mengarah ke kakaknya. Ternyata menang benar. Berdiri di pojokan adalah tugasku. Ucap Jian menyesal. Tapi ternyata Donghyuk baik-baik saja. Ia masih berdiri tegak. Aku tahu adikku itu tidak bisa apa-apa. Malah cenderung merepotkan. Jadinya aku bawa tubuh zombie ini untuk jaga-jaga. Malahan berguna beneran. Kau memang adik yang tidak bisa apa-apa Jian. Hebat sekali. Kocak bener dah. Tidak bisa apa-apa. Dikatain hebat sekali. Para penonton langsung terpingkal-pingkal. Dari tadi perut gue sakit nahan ketawa bro. Tapi ketika para penonton ketawa, Donghyuk langsung melompat menerjang monster ular. Dan Donghyuk mengenai mata si ular. Wah, pas banget kena mata. Si ular kesakitan, ia langsung menabrak Donghyuk.
Dong Hyuk langsung terlempar ke belakang. Dan ia sudah ditunggu kepala ular lainnya. Waduh, gaswat banget. Malah mau dingap. Dong Hyuk pun membungkukkan tubuhnya. Dan ia berputar-putar untuk menghindari mulut si ular. Yang kemudian, Dong Hyuk bersiap untuk menyerang. Dan taneng. Keras sekali sisik si ular. Nggak bisa diserang pakai Battle Axe. Dong Hyuk langsung bingung melihat serangannya tidak bekerja. Harus bagaimana ini? Tapi ada ular yang menggunakan skill transparan menyerang Dong Hyuk. Dong Hyuk baru menyadari keberadaannya. Dong Hyuk langsung posisi bertahan, dan ia terkena dorongan dari serangan si kepala ular. Waduh, untung tepat waktu dalam bertahan. Kalau tidak restart lagi dah, ulang dari awal. Mendapatkan serangan itu Dong Hyuk malah tersenyum. Soalnya, ia merasa senang. Dari kemarin musuhnya gampang-gampang mulu, sekarang baru ada monster yang kuat. Ini menyenangkan. Ucap Dong Hyuk tersenyum lebar. Jangan rusak kesenanganku ular Chloe. Jangan kalah lebih cepat. Aku masih belum bersenang-senang. Ternyata ular Chloe yang satunya sudah tidak bisa menggunakan skill transparan. Soalnya matanya terluka. Yang lain masih dalam mode transparan. Dong Hyuk berpikir untuk mengalahkan ular yang sudah terluka terlebih dahulu. Biar sisanya gampang dikalahkan. Oke lah digas, langsung menuju si ular mata satu. Tapi saat Dong Hyuk sedang lari, ada dua kepala ular transparan yang menyerang Dong Hyuk. Dong Hyuk tidak tahu kepala itu ada di mana. Yang jelas, ia langsung melompat ke arah ular mata satu. Dan itu dia! Dong Hyuk berhasil berada di atas kepala si ular mata satu. Bersiaplah kau ular Chloe, akan aku jadikan kau rica-rica pedas. Dong Hyuk pun menyerang titik botak dari sisik ular itu. Area itu bisa ditembus oleh Battle Axe milik Dong Hyuk. Dan ternyata, ia lakukan itu berkali-kali. Benar-benar nggak ngotak Dong Hyuk. Ia seperti sedang membelah kayu yang keras. Dan akhirnya, terbelah jadi dua. Mantap! Lego kepala lepas bos. Dong Hyuk keren banget. Dr. Chloe kesakitan. Ia kehilangan satu kepala ular miliknya. Dr. Chloe tidak terima. Ia langsung mengeluarkan serangan tangan tentakel tajam. Buset, bisa dihindari dengan mudah oleh Dong Hyuk. Tapi di belakang Dong Hyuk ada kepala ular yang mau menerkam. Wah, tepat sekali berada di belakang Dong Hyuk. Dong Hyuk langsung berputar, dan ia menghantam si ular dengan keras. Sampai-sampai si ular nyungsep. Tidak hanya itu, Dong Hyuk dengan cepat langsung mengangkat ular yang ia hajar, dan ternyata, ia jadikan tameng bos. Serangan Dr. Chloe mengenai si ular yang diangkat Dong Hyuk. Wah, buset bener. Penonton sampai bingung mau ngomong apa. Timingnya pas banget. Tapi ada satu lagi kepala ular yang tersisa. Ia menyerang Dong Hyuk dari belakang. Dong Hyuk langsung melepaskan cengkramannya. Dan ular itu menerjang ular yang diangkat Dong Hyuk. Buset, kena lagi ini. Dong Hyuk sangat-sangat gesit gerakannya. Sekarang giliranmu bro. Akan aku jadikan kau rica-rica pedas manis. Si ular tidak gentar. Ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Dan slash. Disilang langsung sama Dong Hyuk. Mulutnya itu langsung jadi Lego. Terlepas jadi dua. Mantap langsung kalah itu ular. Dr. Chloe kesakitan. Sekaligus marah besar. Ia kehilangan 3 kepala ularnya. Hah, kau kesakitan ya? Aku tambahi lagi rasa sakitmu, monster aneh. Ucap Dong Hyuk sambil lari mengejar Dr. Chloe. Dong Hyuk pun melompat. Ia langsung menerjang Dr. Chloe.